Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia dengan NIM 2130206064 dari Program Studi Pendidikan Matematika, kelas Pendidikan Matematika 2. Di sini saya akan membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas secara definisi adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas memiliki berbagai macam metode, namun saya di sini berfokus hanya kepada metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov merupakan menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini saya mempunyai soal, yaitu diketahui jumlah benar soal statistik dari 150 nomor pilihan ganda yang diikuti 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. 66, 79, 89, 122, dan seterusnya. Selidikilah dengan alfa sama dengan 0,05, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Langsung saja, sebelum itu kita tulis terlebih dahulu hipotesisnya. Yang pertama, HO, data Kemudian setelah itu kita pindahkan data ini ke dalam tabel 66, 79, 89, 122, 111, 110, dan seterusnya sampai 92. Di sini totalan data yang kita punya adalah 40 data. Kemudian untuk mempermudah kita urutkan data tersebut dari data terbesar ke data terkecil ke data terbesar dengan cara blok semua data. Kemudian klik kanan, short, small to large. Kemudian untuk mempermudah kita dalam menghitung nilai frekuensinya, kita tulis satu saja dari masing-masing nilai. Misalnya kan 97 ini ada 2, kita tulis satu saja. Jadi setelah semua datanya kita tulis, kita cari dari frekuensi dari masing-masing data dengan menggunakan rumus Excel, yaitu count if. Buka kurung, cell range, kita blok, kemudian titik koma, masing-masing di laptop itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma, tinggal menyesuaikan saja yang mana. Kemudian yang kolom X yang kedua, kemudian kita enter. Setelah itu tinggal kita drag and drop ke bawah. Kemudian untuk mengecek apakah nilai kita benar atau tidak, kita hitung menggunakan Excel juga, yaitu menggunakan rumus summary. Kemudian kita ambil tutup kurung, enter. N-nya ada 40 sesuai dengan data pada soal kita tadi, dengan 40 mahasiswa.
Kemudian setelah itu kita mencari F kumulatifnya. Yang pertama itu tetap nilainya adalah 1. Terus kemudian kita gunakan Excel data yang bersangkutan ditambah dengan data kumulatif sebelumnya. Enter. Kemudian setelah itu tinggal kita drag and drop ke bawah. Setelah kita ketahui F kumulatifnya, kita mencari Fs. Fs itu rumusnya adalah F kumulatif dibagi dengan N. F kumulatifnya 1 bisa dibagi dengan N. N-nya ini. Kemudian jangan lupa untuk mengunci nilai N, karena N itu tetap kita kunci menggunakan dolar. Setelah itu tinggal kita drop saja ke bawah. Setelah kita tabel Fs-nya sudah kita ketahui, kita cari kita kemudian mencari nilai Z. Nah, nilai Z sendiri itu rumusnya XI dikurang X bar atau rata-rata dibagi dengan S standar deviasinya. Terlebih dahulu kita cari nilai rata-ratanya menggunakan rumus Excel sendiri itu sudah bisa, yaitu average buka kurung terus kita blok datanya yang pertama, tutup kurung, enter. Nah, untuk standar deviasi juga kita menggunakan rumus Excel, yaitu stdef buka kurung tutup kurung, enter. Nah, setelah kita ketahui nilai rata-rata atau X bar-nya dan skala deviasinya, baru kita tuliskan di sini. Buka kurung, nilai XI dikurang dengan X bar. X bar-nya jangan lupa kita kunci dengan dolar atau F4. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Terus standar deviasinya juga kita kunci dengan dolar atau PF4. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Setelah kita ketahui nilai Z-nya, kita mencari nilai FT. Nah, pada nilai FT kita juga menggunakan rumus non-dis sama dengan kemudian nilai Z-nya tutup kurung, enter. Kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian setelah kita mengetahui nilai FT-nya, kita cari FT min FS. FT dikurang FS. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita mutlakkan hasil dari FT min FS dengan rumus Excel juga, absolute atau ABS. Buka kurung, terus nilainya yang ini kita klik, tutup kurung, bentar. Kemudian kita tinggal tarik saja ke bawah.
Kemudian kita mencari nilai yang terbesar D, yaitu menggunakan umum Excel saja. Nilai terbesar dari tabel FT min FS yang dimutlakkan maksudnya kita tarik, tutup kurung, enter. Nah, setelah kita ketahui nilai terbesarnya, kemudian kita cari nilai K atau nilai pada tabel kritis uji Kolmogorov Smirnov. Kita bisa mencarinya di internet banyak itu. Nah, saya sendiri sudah melampirkan salah satu contohnya. Nah, kita tadi kan mempunyai data itu 40. Nah, 40 data dengan alfa sama dengan 0,05%. Ini 40 data dengan alfa 0,05%. Maka nilai K-nya adalah 0,21. 0, jika Nah, jika nilai Kolmogorov-Smirnov hitung lebih besar dari nilai Kolmogorov tabel, maka HO ditolak. Sedangkan jika nilai Kolmogorov-Smirnov hitung lebih kecil dari nilai Kolmogorov tabel, maka HO diterima. Sedangkan daripada data yang kita cari tadi, kondisinya yaitu dengan nilai Kolmogorov-Smirnovnya hitungnya itu lebih kecil daripada nilai Kolmogorov pada tabel. Maka dapat kita simpulkan bahwa sedangkan HO kita tadi adalah data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, data yang diambil adalah data yang berasal dari distribusi normal. Sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.